Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Assalamu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bermajlis bersama, belajar bersama salah satu dari cabang ilmu agama kita, yakni belajar tentang ilmu fikih, belajar tata cara ibadah dan juga bermuamalah. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan petang hari ini kita melanjutkan membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, dan insyaallah kita akan masuk di pembahasan zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak, yakni dalam kitab zakah, dan masuk di bab ar-rabi, al-bab yang keempat, fi zakati bahimatil an'am, tentang zakat hewan ternak, hewan-hewan ternak. Wa fihi, dan di dalam bab ini, iddatu masailah, ada beberapa masalah-masalah. Sebelum masuk perkara masalah-masalah yang akan dipaparkan, diberikan mukadimah di sini oleh para penulis. Mereka mengatakan wa bahimatul an'ami, dan hewan-hewan ternak itu hiya adalah al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Yang dimaksud dengan hewan ternak yakni al-ibilu, unta, wal baqaru, sapi, wal ghanamu, dan kambing. Unta, sapi, dan kambing. Kemudian dikatakan wal baqaru yashmalu al jamusa aidan, dan al-baqar, kata sapi itu mencakup al-jamus, yakni kerbau juga. Ya. Jadi kerbau ini masuk dalam spesies sapi. Ya. Fahuwa nau'un minal baqari, karena kerbau ini salah satu jenis dari sapi. Kemudian wal ghanamu, dan kambing di sini yasmalu al-ma'iza wa dha'na, dan kambing di sini mencakup al-ma'iz. Al-ma'iz itu apa? Contohnya kambing Jawa, bukan domba, kambing Jawa, yang bulunya tipis ya, yang tipis bulunya. Kambing Jawa, yang bukan gembel, yang Jawa. Wadokna, ini domba. Do'n ini baru domba. Biri-biri atau itu gembel yang biasa dipelihara di tempat kita. Wasumiyat bahimatul an'am, dan hal itu dinamai dengan bahimah an'am. Di sini dikatakan, kenapa disebut bahimah? Kata bahimah dikatakan di sini li'annaha la tatakallamu, karena dia ini, hewan-hewan ternak ini, tidak bisa berbicara.
Maksudnya tidak bisa berbicara yang bisa dipahami manusia. Ya, ini sudah jelas. Minal ibhami diambil dari kata al-ibham. Bahimah ini diambil dari kata ibham. Wa huwal ikhfa, perkara yang samar, perkara yang samar. Wa adamul idah, dan tidak ada penjelasan, tidak ada penjelasan. Karena hewan ini tidak bisa menjelaskan, tidak bisa berbicara. Yang manusia apa? Tidak memahami apa yang mereka suarakan itu. Ini mukadimah, intinya di mukadimah ini apa? Yang penting bagi kita ketahui bahwasannya al-baqar, sapi ini yasmalul jamus. Mencakup kerbau di sana. Sehingga apa? Ketika nanti misalnya di kasus korban, maka boleh korban kerbau tidak? Boleh, karena kerbau ini masuk apa? Bagian al-baqar. Sapi. Kemudian kita masuk di permasalahan yang pertama, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Syurutu wujubiha, syarat-syarat kewajiban zakat hewan ternak. Yustaratu li wujubiz zakati fi bahimatil an'ami asyurutut taliyatu. Dipersyaratkan untuk wajibnya zakat pada hewan ternak syarat-syarat yang akan datang ini. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama, anta belughal an'amu an-nisab syar'iyyah. Hewan ternak itu sudah mencapai nisabnya yang syar'i. Sudah mencapai nisabnya, nisab yang syar'i, secara syar'i. Wa yakni nisabnya hewan ternak itu fil ibili pada unta khamsun, yakni 5 ekor. Nisabnya unta itu 5 ekor. Wa fil baqari, dan pada sapi salasuna, yakni 30 ekor. Wa fil ghanami, dan pada kambing, apapun jenis kambingnya, arba'una, yakni 40 ekor. Ini nisabnya, minimal apa? Jumlah hewan ternaknya. Pada unta 5 ekor, pada sapi 30 ekor, pada kambing 40 ekor. Kalau sudah mencapai angka-angka tersebut, maka apa? Sudah harus mulai dihitung. Mulai dihitung kapan dia memiliki kambing 40 ekornya. Kemudian baru berjalan 1 tahun, kemudian baru dikeluarkan zakat. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fima aduna khamsi daudin shadaqatun. Tidak ada zakat pada unta yang di bawah 5 ekor. Tidak ada zakatnya unta di bawah 5 ekor. Jadi hadis ini menjelaskan unta itu nisabnya 5 ekor. Karena ketika di bawah 5 ekor tidak ada zakatnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Kemudian wali hadis Mu'adin, dan karena hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, ba'atsani Rasulullah usaddiqu ahlal Yamani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk agar aku menjelaskan tentang zakat kepada penduduk Yaman. Fa amarani an akhudha minal baqari min kulli 30 tabi'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku agar mengambil zakat pada sapi pada setiap 30 ekornya ini tabi'an, seekor
tabi. Ya, tabi itu sapi yang seusia sempurna 1 tahun. Ya. Usia sempurna 1 tahun. Jadi sudah masuk di tahun keduanya. Ya. Jadi Mu'adz diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengambil zakat pada sapi pada setiap 30 ekornya itu 1 ekor sapi tabi'an, yakni 1 ekor sapi yang usia 1 tahun. Wa min kulli arba'ina musinnah, dan mengambil zakat pada sapi dari setiap 40 ekor. Ketika sapi itu 40 ekor, diambil musinnah. Sapi 1 ekor musinnah, sapi yang usia 2 tahun, yang sudah berusia 2 tahun. Ya. Di sini menunjukkan nisab minimal sapi, yakni 30 ekor, baru diambil zakatnya berupa tabi'an, yakni 1 ekor sapi usia 1 tahun, sempurna 1 tahun usia. Kemudian waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min arba'ina syatan falaysa fiha shadaqatun. Apabila hewan gembalaan seseorang ini kurang dari 40 kambing, hewan kambingnya yang digembala ini kurang dari 40 ekor, falaisa fiha shadaqatun, maka tidak ada padanya ini zakat. Ini menunjukkan ketika memiliki kambing kurang dari 40 tidak ada zakatnya. Harus nisabnya ini 40 baru terkena kewajiban zakat. Jadi ini syarat yang pertama, ketika hewan ternak itu sudah mencapai nisabnya, harus mencapai nisabnya. Kemudian syarat yang kedua, an yahula 'alal an'ami haulun kamilun inda malikiha wa hiya nisabun. Syarat yang kedua yakni agar berlalu pada hewan ternak ini 1 tahun penuh. 1 tahun apa ini? Hijriyah, Komariah Hijriyah. Hijriyah. Jadi dipersyaratkan berlalu hewan ternak ini 1 tahun Hijriyah, 1 tahun penuh Hijriyah. Dimiliki oleh tuannya ini. Jadi seseorang memiliki binatang ternaknya ini, hewan ternaknya ini selama 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Dalam keadaan sudah mencapai nisabnya ya, sudah mencapai nisabnya. Seseorang memiliki hewan ternak kambing 40 ekor atau 42 ekor misalnya, dan dia memilikinya ini sudah berlalu 1 tahun. Harus dipersyaratkan berlalu 1 tahun, baru harus ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Lihadisi, karena hadis la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu pada harta tersebut 1 tahun. Harus ada, dipersyaratkan berlalu 1 tahun di tangan pemiliknya. Ini syarat yang kedua, diwajibkan zakat pada hewan ternak, dan ini sama dengan barang-barang zakat yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna saimatan, agar hewan ternaknya ini hewan ternak yang saimah. Maksudnya saimah wahia yakni allati tar'a al-kala al-mubaha, yang dia ini makan rerumputan yang diperbolehkan,
Dia makan dengan cara digembala. Di apa? Di gembala itu apa? Dingon. Ah, dingon bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia digembala itu bahasa Indonesia. Ya, digembala ya. Kalau paham semua. Eh, Jadi maksudnya saimah yakni hewan ternak tersebut makan dengan cara digembala, digembala ya, dingon tadi. Makan terumputan yang mubah hukumnya, yang diperbolehkan. Maksudnya mubah di sini yakni wa huwa alladzi nabata bi fi'lillahi subhanahu wa ta'ala duna an jazra'ahu ahadun. Yakni rerumputan yang tumbuh dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya rumput yang apa? Karena Allah taala menumbuhkannya. Kita menyebutnya rumput liar. Ya, rumput liar. Bukan anjazra'ahu ahadun, bukan yang oleh seseorang menanamnya. Ya. Karena ada seorang yang biasa menanam, memang ini makanan hewan ternak. Kalau nanam rumput kayaknya jarang, tapi ada khusus makanan hewan ternak yang mereka menanamnya. Ya, seperti apa? Apa? Kolon jono. Ya, rumput gajah. Apa pakcong itu apa? Nggak apa lah. Istilah-istilah makanan hewan ternak. Ini emang khusus ditanam, ya, ditanam. Ya. Jadi yang diinginkan di syarat yang ketiga, dia ini harus makan dengan cara apa? Dia dikembalakan, digiring ke ladang rumput yang memang rumput ini rumput liar. Rumput liar. Bukan hewan ternak yang dia dikandang kemudian oleh pemiliknya ini apa? Pemiliknya ngarit, tahu ngarit? Mencari rumput itu ngarit itu. Kemudian dibawa ke kandangnya si kambing atau sapi. Ini bukan saimah namanya. Kalau saimah, hewan ternaknya ini dibawa, digembala, biar makan sendiri di situ. Jadi yang terkena zakat ini hewan ternak yang digembalakan tadi. Adapun yang di kandang terus kemudian si pemiliknya ini mengasih makan, dia carikan entah itu dengan cara arit atau dengan cara beli makanannya, maka hewan ternak tersebut apa? Tidak sesuai syarat. Jadi tidak ada zakat padanya walaupun sampai nisab. Walaupun sampai nisabnya dia memiliki 50 ekor kambing, tapi dia apa? Di kandang, tidak digembalakan. Maka apa? Tidak sesuai syarat adanya kewajiban zakat. Kemudian dikatakan fil hauli au aktsarihi, pada keseluruhan tahun itu. Pada waktu setahun itu hewan ternak itu apa? Setiap makan digembala terus. Atau di kebanyakan harinya. Kalau satu tahun itu misalnya 12, memang 12 bulan ya, bukan misalnya. Satu tahun 12 bulan, misalnya selama 7 bulan, dia gembalakan hewan ternak tersebut. Nah, yang sisanya 5 bulan, dia kasih makan dengan cara arit tadi, maka apa? Maka tetap terkena zakat. Karena kebanyakan hari-harinya itu digembalakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya ini karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila mi'atin wa ishrina syatun. Dan pada zakat kambing, pada kambing yang digembalakan, fisa imatiha, dikatakan di sini apa? Kambing yang saimatiha, yang digembalakannya. Ada qaidnya, ada pengaitnya, ada disifati dengan saimahnya, kambing yang digembalakannya.
Apabila kambing yang digembalakannya itu mencapai 40 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. Iya, 1 ekor kambing. Yang jadi yang perlu digarisbawahi di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan visa imatiha, zakat kambing yang digembalakannya, ya, yang digembalakannya. Kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi kulli ibilin sa'imatin fi arba'ina bintu labunin, dan pada setiap unta yang sa'imah, yang digembalakan. Nah, ini ada sifat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati hewan yang ada zakatnya ini dengan sa'imah, hewan yang digembalakan. Pada 40 ekor untanya dengan bintu labunin, yakni anak atau seekor unta betina yang labunin, yakni yang induknya sudah usia sempurna 2 tahun, yang sempurna 2 tahun. Jadi unta betina, bintu anak unta betina yang labunin, yakni yang induknya itu sudah usianya 2 tahun, 2 tahun sudah menyusui anak berikutnya, sudah 2 tahun berlalu. Nanti akan dijelaskan ini istilah-istilah bintu labunin, kemudian tadi tabi, musinnah, ini akan dijelaskan di babnya sendiri di akhir. Yang jadi yang perlu digarisbawahi di sini yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulli ibilin sa'imatin, yakni pada unta yang sa'imah. Unta disifati dengan sa'imah, unta yang digembalakan. Kemudian fa in kanat tar'a aqallal hauli wa yu'lifuha aktsarahu falaisat sa'imatan wala zakata fiha. Maka jika hewan ternak tersebut makan dengan cara digembalakan, tapi aqalul haul, yakni misalnya setahun 12 bulan dia mengembalakan cuma 5 bulan saja. Iya. Dia cuma 5 bulan saja. Jadi dia gembalakan cuma 5 bulan, ini kan sedikit. Lebih sedikit, bukan lebih sedikit, kurang. Ya, bukan tidak sampai separuhnya. Maka ini bukan atau tidak disebut dengan sa'imah, tidak disebut dengan hewan yang digembalakan yang ada zakat padanya. Yang ada zakat padanya ketika digembalakan lebih dari separuh tahun. Ya, lebih dari separuh tahun. Wa yu'lifuha, dan dia memberi makannya. Jadi dia memberi makan, si pemiliknya ini memberi makan ke hewan ternaknya di kandangnya. Kebanyakan dia memberikan makan di kandangnya. Maka ini disebut atau tidak disebut sebagai sa'imah, hewan gembala. Dan tidak ada zakat pada hewan yang seperti ini, tidak ada zakatnya. Ini syarat yang ketiga, hewan ternak itu harus berupa sa'imah, yakni digembalakan. Kemudian syarat yang keempat, an la takuna amilatan, agar hewan ternak itu tidak berupa amilah, yang dipekerjakan. Ya, hewan ternaknya tidak yang dipekerjakan. Maksudnya allati yastakhdimuha sahibuha fi harthil ardi misalnya. Yakni pemiliknya ini menggunakan hewan ternaknya tersebut untuk harthil ardi, membajak tanah, membajak sawah. Biasanya hewan apa? Kerbau ya. Sapi ya. Sapi atau kerbau? Traktor ya. Sapi ya, biasanya sapi. Sapi yang digunakan seperti ini maka tidak masuk syarat kewajiban zakat.
tidak dihitung sebagai adanya zakat padanya. Au naklil mata, atau digunakan untuk memindahkan barang-barang. Ya. Memindahkan barang-barang. Au hamlil asqal, atau mengangkut barang-barang berat. Ya. Unta disuruh membawa di punggungnya, diberi barang-barang berat untuk dipindahkan ke tempat yang jauh misalnya. Maka hewan-hewan ternak yang seperti ini digunakan, dipekerjakan seperti ini, maka tidak ada zakat padanya. Kenapa? Li'annaha tadkhulu fi hajatil insani al-asliyati kathiyabi. Karena hewan ternak yang seperti ini, yang dipekerjakan seperti ini masuk pada kebutuhan manusia, kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok manusia yang memang harus ada untuk membantu manusia. Kathiyabi, seperti pakaian, untuk membantu menutupi aurat. Adapun ini hewan ternak ini untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Maka tidak ada zakat padanya. Amma idza uiddat lil qira'i, adapun apabila hewan ternak tersebut disiapkan untuk dipinjamkan, pinjam meminjam, disewakan, ya sewakan. Fa inna zakata takunu fi ma yahsulu min ujratiha idza hala 'alaihi al-haul. Maka jika hewan ternaknya ini dipersiapkan untuk sewa menyewa, disewakan untuk membajak sawah atau yang lainnya, maka zakatnya ini terjadi atau terhasilkan dari upahnya. Apabila upahnya ini mencapai nisabnya, nisab uangnya, nisab duit, nisab uang berapa? Kalau mencapai nisab uangnya, dan apabila berlalu 1 tahun padanya, dia mendapatkan upah sewaan dari menyewakan sapinya, misalnya 20 juta misalnya, entah untuk apa, intinya dia dapat sewa 20 juta, dan dipegang oleh pemiliknya, disimpan berlalu 1 tahun, maka apa? Maka ada zakat padanya. Ya, karena 20 juta sudah mencapai nisabnya belum? Sudah mencapai nisab perak. Karena nisab perak tidak sampai 10 juta, ya. Cuma 9 juta lebih, ya. Maka ada zakat padanya. Tapi zakat di sini, zakat sewa menyewa hewan ternak ini kembalinya ke zakat uang lagi, zakat emas dan perak, ya, bukan masuk di zakat ternak. Ini 4 syarat pada hewan ternak yang ada kewajiban zakat padanya. Ya. Jadi syarat yang pertama apa? Sudah sampai nisabnya. Jadi hewan ternak itu sampai pada nisabnya. Kalau unta 5 ekor, kalau sapi 30 ekor, kalau kambing 40 ekor. Kemudian syarat yang kedua, harus berlalu padanya 1 tahun. Jadi di tangan pemiliknya ini 1 tahun. 1 tahun berlalu dia memiliki hewan ternaknya ini, yang sudah nisab ini. Kemudian yang ketiga, hewan ternak tersebut diberi makan dengan cara digembalakan pada kebanyakan harinya. Pada kebanyakan harinya. Kemudian syarat yang keempat, yakni hewan ternak itu tidak dipekerjakan. Berarti hewan ternak yang ada zakat, berarti hewan ternak yang untuk apa? Kalau yang dipekerjakan tidak masuk zakat, berarti hewan ternak yang tujuannya apa? Hewan ternak yang ada tujuannya untuk dikembangbiakan saja. Tujuannya untuk dikembangbiakan biar banyak,
atau dengan tujuan untuk diambil susunya. Iya, susunya. Maka apa? Hewan-hewan ternak seperti ini ada zakatnya. Syarat yang ketiga dan keempat tadi, ini apa? Ini pendapat dari jumhur, kebanyakan para ulama rahimahullah, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Maliki. Adapun Ibnu Hazm, semua hewan ternak apapun bentuknya ada zakatnya. Ibnu Hazm rahimahullah. Adapun kebanyakan para ulama, jumhur para ulama, mereka berpendapat dipersyaratkan harus hewan ternak yang digembalakan ini saja. Ya. Wallahu a'lam. Ini masalah yang pertama, yakni syarat wajib zakat pada hewan ternak. Kemudian kita masuk di masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah fi qadaril wajib, yakni tentang ukuran wajib zakat yang dikeluarkan. Yang pertama yakni qadrul wajibi fil ibil, yakni zakat yang wajib, ukuran zakat yang wajib yang harus dikeluarkan pada unta. Yang dibahas yang pertama pada unta dulu. Walaupun kita kemungkinan sangat kecil sekali memelihara unta, tapi ya gimana lagi, karena semua kitab mesti membahas ini unta dimanapun tempatnya. Tidak cuma di Arab saja yang membahas zakat unta. Walaupun di negeri kita tidak, kemungkinan sangat kecil sekali menyerang unta, tapi nggak masalah. Kita baca wa miqdaruz zakatil wajibah, dan ukuran zakat yang wajib pada unta fil khamsi minal ibili syatun jadah minad dha'ni, yakni wajib zakat yang wajib pada 5 ekor unta. Zakat yang wajib pada 5 ekor unta itu syatun jadah, namanya syatun jadah, 1 ekor kambing jadah. Jadi ketika seseorang memiliki 5 ekor unta, kemudian berlalu 1 tahun padanya, maka zakat yang dikeluarkan apa? 1 ekor kambing jadah. Ini kambing yang do'an, kambing do'an, yakni domba, atau kalau kita wedus ini yang bulunya gembel ya? Ya, gembel. Jadah ini maksudnya kambing yang jadah, yakni disebutkan di dalam footnote buku saya, catatan kakinya, yakni huwa minal ghanami ma tamma lahu sanatun wa dakhala fi athaniyah, yakni kambing yang sudah sempurna usianya 1 tahun dan masuk ke tahun kedua. Jadi sudah 1 tahun lebih 1 hari 2 hari nggak masalah. Ini menurut pendapat Syafi'iyah. Syafi'iyah. Maksudnya kambing domba jadah yakni usia 1 tahun sempurna lebih. Adapun mazhab yang lain, mazhab Hambali, maksudnya domba yang jadah yakni usia 6 bulan sempurna. Sehingga ketika kalau yang berpendapat Hambali, Imam Ahmad, maka boleh berkorban dengan jadah ini, minadha'an ini, yakni wedus kambing gembel ini usia sudah sempurna 6 bulan.
Adapun Syafi'iyah tidak boleh. Harus kalau jadangah ya sempurna 1 tahun. 1 tahun. Ya, 1 tahun baru baru boleh dikorbankan untuk kambing gembel ini. Kembali ke apa? Masalah zakat. Jadi 5 ekor unta itu zakatnya 1 ekor kambing atau 1 ekor domba jadah. Ya. Yang rajih usia 6 bulan sempurna tadi ya. Usia 6 bulan sempurna lebih. Au thaniyatun minal ma'zi atau usia saniyah musinnahnya dari kambing Jawa. Kambing Jawa. Kambing Jawa. Kalau di sini kambing Jawa di sini saniyah yakni matam malahu sanatan wa dakhala fi tsalitsah. Yakni kambing yang usianya 2 tahun sempurna, sempurna 2 tahun dan masuk di usia 3 tahun. Dan ini pendapat Syafi'i. Adapun pendapat Hambali yakni apa? Musinnah atau tsaniyah ini apa? Dari hewan kambing Jawa ini usianya 1 tahun sempurna, masuk di tahun kedua. Masuk di tahun kedua. Ini kadar wajibnya zakat pada unta ketika miliki 5 ekor unta. Dia menzakatkan 1 ekor domba atau ya domba yang usia 6 bulan sempurna atau 1 tahun pada kambing Jawa. Iya. Kemudian wafil asyri dan pada unta 10 ekor unta maka zakatnya syatani yakni 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Wafil khamsa asyarata dan pada 15 unta salasu syahin yakni 3 ekor kambing. Wafil isrina arba'u syahin dan pada 20 ekor unta itu 4 kambing. Ya. Jadi memeliharanya unta zakatnya kambing. Ya. Ini sampai di apa? Di angka 24 ekor. Kalau 24 ekor unta berarti zakatnya berapa? Hah? Kalau 7 ekor unta, dia memiliki 7 ekor unta, zakatnya berarti berapa? 1 ekor kambing. Ya, karena dihitung 5-nya saja, yang 2 tidak ada zakat padanya. Ya. Termasuk apa? Wakes, istilahnya wakes, tidak ada zakat padanya. Harta sisa yang tidak dianggap. Sama ketika dia memiliki unta 24, ya maka dia cukup membayar zakat 4 ekor kambing. Kemudian wa fi khamsin wa isrina ila khamsin wa thalathina dan pada unta yang berjumlah 25 sampai 35 itu bintu makhadin minal ibil, yakni unta betina dari makhadin. Ya, makhadin ini unta betina induk. Jadi unta betina yang induknya usia hamil, ya sudah usia hamil yang seharusnya kebanyakannya hamil. Maksudnya yakni matamma laha sanatun, yakni unta betina yang usianya sudah sempurna 1 tahun. Ketika memiliki unta 25 ekor unta, maka apa? Sampai 35 ekor unta, dia mengeluarkan 1 ekor unta betina dengan usia sempurna 1 tahun. Ya. Wa dakhalat fi tsaniyah dan usianya sudah masuk di tahun yang kedua.
Wa sumiyat bidzalik, dan disebut dengan hal itu, yakni dengan bintu makhadin, dengan bintu makhad, li'annal ghaliba, karena kebanyakannya, anna ummaha qad hamalat, bahwasannya induknya itu sudah hamil ketika anaknya usia 1 tahun, sudah hamil lagi. Fahiya makhidun ay hamilun, maka induknya tersebut makhid, yakni maksudnya hamil, dalam keadaan hamil. Sudah waktunya habis. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang belum jelas. Eh, Ya, pasti ada yang lebih banyak gitu ya. Pasti ada yang lebih banyak. Mana yang lebih banyak, maka itu yang dianggap ya. Misalnya ada yang lewat 1 hari saja, itu yang sudah yang dianggap ya. Lewat 1 hari ini yang lebih banyak, maka itu yang dianggap. Ya, misalnya 6 bulan lebih 1 hari, yang satu 6 bulan kurang 1 hari. Kalau 6 bulan persis kayaknya jarang ditemui ini. Ya, jarang ditemui. Walau alam, kalau sama persis ya walau alam, walau alam. Di sini nggak ada perinciannya. Kalau sama bagaimana? Ya, ya zakat insya Allah itu lebih baik. Dia niatkan uh, sedekah juga itu lebih baik. Ya, walau alam. Tentang zakat unta dan sapi dan kambing, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apabila ada salah kata, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.